Nah, sahabat amazing dimanapun Anda berada, sangat miris sekali sekarang kalau kita lihat fenomena di zaman now, di mana sekarang sosial media sudah menjadi alat untuk kita berdakwah, di mana sekarang era informasi sudah memudahkan untuk kita nonton video-video ceramah, sehingga mungkin yang jauh dari keberadaan ustadz yang memang Anda kagumi, ustadz yang Anda ingin jadikan rujukan untuk belajar, jauh jaraknya. Ya, tapi dengan namanya teknologi YouTube kah, teknologi Instagram, namanya sosial media, WhatsApp ya, apalagi Twitter, dan itu semua memungkinkan Facebook ya, video-video para ustadz ini tersebar. Oke, nah itu sangat baik ya, dimana akhirnya kita bisa belajar dari berbagai macam sumber, kita bisa belajar dari berbagai macam guru. Oke, walaupun tetap saya sarankan kita tetap harus bisa hadir ke dalam sebuah majelis ilmu, di mana hadir dalam bentuk fisik, karena bisa dibilang tentu faedahnya berbeda. Kenapa berbeda? Ya, jalannya kita ke majelis ilmu saja, ya insya Allah itu akan digugurkan dosa-dosa kita dan bahkan diangkat harkat martabat derajat kita di hari akhir nanti, Masya Allah. Oke, tapi kan banyak orang yang punya keterbatasan, ya YouTube, Instagram, Facebook itu menjadi sebuah senjata. Nah, namun kabar buruknya seperti yang sering kita lihat di fenomena zaman now ini, seringkali justru ya gini, kalau kita bicara tanda kutip, bukan tanda kutip ya, perang politik. Anda ada yang pro Jokowi misalnya, Anda ada yang pro Prabowo misalnya. Sekarang Indonesia 2018 karena tahun depan 2019 ini akan heboh politik nasional. Ya oke lah misalnya, walaupun sebenarnya nggak perlulah gontok-gontokan gitu kan. Si pro Jokowi ya beliau menyerang yang pro Prabowo, yang pro Prabowo menyerang yang pro Jokowi. Ya padahal Pak Jokowi dan Pak Prabowo-nya aja baik-baik aja, mereka berteman. Bisa dipahami. Tapi ya oke lah, itu kan kita bicara nafsu ya, syahwat politik kita sebagai pendukungnya salah satu calon presiden ya, atau calon gubernur atau calon wali kota, apapun itu ya. Nah, lucu jadinya kalau ternyata kita nih yang umat Islam ya, kita nih yang umat Islam justru malah terpecah belah, justru malah bercerai-berai, justru malah gontok-gontokan, justru malah berantem gara-gara ada Ustadz A mengatakan ini, Ustadz B nggak suka. Ya, ada Ustadz B mengatakan hal yang lain, Ustadz C nggak suka. Dan ingat, Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C punya jamaah, sama kayak tadi ya, calon presiden punya follower, calon presiden ini punya ya jamaah juga gitu ya. Sehingga dalam sebuah komoditas era informasi ini, itu semua di blow up. Ya, sehingga seperti drama gitu. Di Indonesia itu kayak apa ya? Ya karena kita budayanya sinetron, sehingga ada tokoh antagonis atau protagonis. Ya akhirnya ada yang air mata, ada yang bermain play victim, ada yang ini tuh. Sehingga harusnya dakwah ini menjadi sesuatu yang luar biasa dengan adanya era teknologi, tapi malah menjadi saling hujat. Ya, sangat disayangkan hari ini banyak sekali justru ya istilahnya apa ya, saling mengkafirkan ya, saling membid'ahkan, saling mentahzirkan ya. Ustadz sama ustadz yang lain tuh saling, wah ini ustadznya sesat ya, dibilang ahli syubhat ya, dibilang pokoknya, kebayang nggak teman-teman ya, saya sih bukan ustadz, so jangan tolong panggil saya ustadz, saya hanya ingin berbagi pemikiran saya sebagai anak muda lah ya. Jangan sampai kita terbawa dalam sebuah arus yang dramatis, justru kita ikut jelek-jelekin pihak A, jelek-jelekin Ustadz B, jelek-jelekin pengikut A, pengikut B. Karena sebenarnya justru nih kalau saya lihat, oke lah mungkin ada oknum-oknum Ustadz yang memang dia senangnya mentahzir, dia senangnya mengkafirkan, dia senang mengkotak-kotakan, oh kelompok jamaah ini sesat, kelompok jamaah ini pokoknya nggak benar, oh ini pokoknya alirannya nggak benar, seperti itu. Well, oke, memang ada yang aliran sesat ya. Tapi kalau kita lihat, kita ini sama-sama umat muslim. Ya, kita ini sama-sama beriman kepada Tuhan yang sama. Kita ini sama-sama beriman kepada Rasul yang sama. Ya. Nah,
Bapak Ibu sekalian, teman-teman, banyak dari kita yang akhirnya misalnya jangankan ustadz deh, ya manhaj misalnya, ya ada yang manhajnya Syafi'i, ya ada yang manhajnya Hanafi, Hambali, ya, gitu kan. Nah itu akhirnya pro dan kontra, padahal imam-imam tersebut juga kayaknya nggak saling menjatuhkan gitu. Ya, nah yang ingin saya sampaikan di sini, teman-teman, kita punya sebuah tujuan besar untuk menghidupkan Islam ini, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala ini di bumi Indonesia Pertiwi ini. Karena ketika Indonesia ini tegak ketika kalimat Allah ini tegak di bumi Pertiwi Indonesia ini, insya Allah keberkahan akan hadir. Tapi justru yang saya lihat, yang saya sedihkan, ya, ada kelompok-kelompok orang yang justru saling menjatuhkan, yang mengkafirkan, sehingga banyak orang yang panas, justru dia menjadi sekarang tanda kutip ya, menjadi public enemy. Nah ini kan kita nggak pengen seperti itu. Jadi kalau kita, ya saya, Anda, kita kan memimpikan sebuah Indonesia yang berdamai, sebuah Indonesia yang maju, yang diberkahi, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya kita yang muslimnya harus bersatu dulu, jangan gontok-gontokan.